Hai Kanci Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kance Kunian. Selamat malam, ketemu lagi kita malam hari ini dalam aksi acara Sersan Mangrasan. Serius, tapi santainya Mangrasan versi malam. Kance Kunian, spesial sekali malam hari ini kita Zoom podcast by Zoom, talk show by Zoom ini ya namanya. Oke. Daring. Oke. Malam hari ini kita undang dan alhamdulillah sudah stay di sana di Jawa Barat. Jawa Barat ya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pekalongan ya. Pekalongan Jawa Pekalongan. Tengah. Masya Jawa Allah. Tengah, Jawa Tengah. Mau main-mainin KDM ke Jawa Tengah ini. Kancu Salam Kunian. kenal ya, Kang Salam. Anggi ya. Ya, siap ini Kang Oji ya. Saya panggil Mas Oji dong. Mas Oji ya? Boleh. Mas Oji ya? Boleh, Mas Oji boleh. Saya tadi ngomongin Jawa Barat karena barusan dapat rilis dari kawan kita dari media Tinta Hijau Subang ya. Pernah 2 bulan yang lalu apa katanya? Oh iya. Kayaknya karena kita juga sering main di Jawa Barat juga, Kang Anggi. Jadi ke Bandung, paling sering ke Bandung berapa kali. Terus kemarin juga baru aja perform di Bandung. Jadi Masya Allah, nggak apa-apa lah. Keren. Mas Oji, kita ada di Muara Enim. Muara Enim itu sekitar 3-4 jam dari kota Palembang. Oke, saya pernah tuh ke Palembang. Oh ya? Kapan, Iya. Mas? Kurang lebih 2012 kayaknya. Pas ini 2012. Masya 2012. Allah. Dalam rangka apa tuh? Pencalonan Pencalonan jadi gubernur, tim sukses gubernur gitu. Oh enggak. Dulu masih tugas kantor, Kang. Jadi, oke. kayaknya 2 kali deh saya ke Palembang, 2012 sama 2000 berapa ya, 16 atau 20. Oke, boleh diceritakan Mas? Gitu. Boleh diceritakan Mas kantornya? KSP. Kantornya salah satu bank syariah lah waktu zaman segitu ya. Nah, terus ada workshop kebetulan di Palembang, terus kemudian kita dari Jakarta waktu itu kasih materi, jadi harus datang ke kantor wilayah lah. Kebetulan waktu itu workshopnya di Palembang tuh. Seru tuh waktu itu sudah ngeband ya Mas ya? Waktu itu udah ngeband tapi udah vakum lama tuh. Jadi udah jadi orang kantoran lah ibaratnya gitu. Sekarang masih ngantor? Masih. Tapi beda institusi. Sorry, Mama sekarang ada di Jakarta apa di mana nih? Kalau sekarang kan saya lagi di Pekalongan. Kerjanya kebetulan kan remote kalau sekarang Kang Anggi. Jadi siap. Bisa kadang-kadang kita hari ini di Jawa, besok di Jakarta, besok misalkan di muter-muter lah gitu. Kalau misalnya lagi ada dapet job ngeband, mana Mas? Ngeband dulu apa kantor dulu? Biasanya kita cari supaya jadwalnya nggak weekend ya, nggak bentrok lah ya. Biasanya weekend atau kalau nggak malam sih. Ya, benar. Oke, Kanco Kunian di seberang sana sekarang ada di Pekalongan dengan vokalis grup band yang menamakan dirinya Mas, iki bandnya namanya Inggris. Ini gimana? Tears Don't Lie. Aku kepengen nyebut takut salah Mas. Oh, jangan, nggak apa-apa, salah nggak berdosa. Takut salah. Mana ada host jujur gitu ya Mas? Waduh. Itulah hebatnya acara kita Mas. Sersan Mas. Serius tapi santai. Mantap. Masih. Saya kira tadi itu di Jawa Timur, Kang Anggi. Oh gitu, oke. Terus kemudian. Sorry. Saya kira di Jawa Barat, punten. Namanya kok Sersan Mangrasan. Itu kan cerita serius tapi santainya Mangrasan. Mang kan biasanya Jawa Barat kan. Bener. Iya, gitu. Kita juga nyebutnya di sini Mang. Oh di sini. Oke, berarti saya manggilnya Mang Anggi aja ya. Apa nama? Mamang. Okay. Karena Sumatera Selatan itu bahasanya campur, ada bahasa Jawa, banyak Jawa. Bahasa Jawa kayak lawang. Lawang pintu ya. Kita ada di sini lawang juga ada. Malah kita di sini ada kecamatan namanya Lawang Kidul.
Oke, Di Kabupaten berarti itu Muara Enim ini. Kita ada kecamatan berarti pakai bahasanya Jawa banget tuh. Lawang heeh. itu pintu, kidul itu berarti apa tuh? Kidul Timur apa? timur selatan apa ya? Timur apa Eh, selatan? ya itulah. Nah, kemudian ini 25 Slawe. Selawe. Ya, 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 Ah, ya, ya, ya. Jakarta aja diganti sama dia Jigo. Oh, mungkin karena ini apa banyak banyak apa kalau zaman dulu kan apa Oke. transmigrasi ya Transpresi ya benar. Mang Anggi ya di Mm-mm. apa Palembang. Mm-mm. Cuman mungkin yang selalu apa ingat dari Palembang itu kalau kita makan ini apa empek-empek dulu Oke. ada empek-empek bioskop Saga gitu tuh. Oh, lain kelasnya. Kelasnya lain nih kalau Pempek Saga nih. Kelasnya beda Iya, nih. iya. Oke. Oke, Kang Cekunian, vokalis band malam hari ini yang sempat hadir adalah Mas Oji Bahanam. Bahanan Mas Oji Bahanan, Bahanan, Mang. vokalis dan gitarisnya ada Eki, kemudian ada Didi Wolhik, ada Tegar dan juga ada Yunan Fauzi. Mas, kalau boleh Mm-mm. tahu awal sejarah band ini terbentuk tahun berapa, Mas? Baru band ini tuh terbentuk 2024, Oke. Mang Anggi, tepatnya itu di Oktober ya. Mm-mm. Oktober 2024. Awalnya mungkin saya ketemu sama Mas Eki. Oke. Ya kita sama-sama punya band juga sebelumnya, Hmm. cuman bukan main di genre ini ya, lebih ke British gitu, Oke. British pop, British rock kayak gitu. Nah Mm-mm. kebetulan kita pernah main di panggung yang sama, terus kemudian ngobrol-ngobrol, kenalan. Kebetulan si Mas Eki ini juga reguler, dia suka main di kafe ya. Oke. Oh. Nah terus kemudian dari situ sama Mas Hmm? Oke, Kang Cekunian, terputus sebentar hubungan kita dengan Mas Oji. Punten, Oke, punten, siap, siap. rada keputus. Oke. So, lanjut ke apa namanya, Mm. ketemu sama Mas Eki, terus kemudian ketemu juga sama personel-personel, yang lain. Oke. Nah, dari situ ketika dari main reguler tadi kita ngobrol-ngobrol lah, mungkin personel yang lain tuh kebetulan pas datang di kafe sih Mas Eki lagi main Mm-mm. itu. Terus kita bawain, genre yang sama ya, genre emo waktu itu, kita dengerin dashboard konvensional, My Mm-mm. Chemical Romance, Oke. dan kita bawain di kafe itu, terus kita ngobrol-ngobrol, kayaknya kita bikin band asik nih dengan genre seperti ini. Nah, terus kemudian minggu depannya kita ketemu gitu ya, ngopi bareng. Terus saya kebetulan ada materi lagu juga tuh, Mang Mm. Anggi. Oke. Nah, saya sodorin ke teman-teman, mereka suka. Terus minggu berikutnya kita latihan. Latihan tuh udah bawain lagu saya ya, jadi karya-karya saya. Terus kemudian ya udah minggu berikutnya rekaman, udah jalan aja. Januari kita rilis single pertama, Februari kita rilis single kedua, dan Hancur ini kebetulan single ketiga kita yang seharusnya waktu itu di schedule tuh rilis di bulan Maret atau April karena ekspektasinya itu kita tiap bulan itu rilis single, cuman karena kita pingin single ini tuh diisi oleh vokalis cewek juga ya, Oke. untuk mewarnai supaya lebih variatif lah. Akhirnya kita ketemu sama Mbak Vira, Safira Rozak, Mm-mm. terus kemudian baru kita rilis tuh kemarin bulan Juni, karena Juni. kebetulan kita juga bikin video klipnya, jadi kita pingin yang di single ketiga itu lebih matang ya dibandingkan single pertama dan single kedua. Oh, Kurang lebih kalau dari sisi pertemuannya gitu sih sejarahnya sampai sejarahnya. hari Mm. ini sekarang ini ya ceritanya sekarang gitu Mang Anggi. Mas, kita pengen tanya ini Mas, rock alternatif emo. Laiki opo Mas. Laiki opo. Jadi seben Sorry Mas, kemudian ini kan ada band-band favoritnya kayak siapa nih apa dari Bring Me the beberapa Horizon, Burial the apa Year. saya cuman kenal My Chemical Romance. Ya, itu mau main di Indonesia kayaknya Oh, 2026 ya. iya. Yang lain saya Ya. apa karena saya nggak update atau gimana gitu ya. Nah, itu apa Mas yang dimaksud dengan rock alternatif emo? Oke. So sebenarnya musik kita sendiri itu kan genrenya rock ya utamanya ya, Mm. Mang Anggi ya. Jadi memang musiknya keras namun masih ada unsur popnya, pop dalam Oke. artian populer karena
kita pengen yang mendengarkan kita tuh bukan cuman pecinta rock aja tapi semua kalangan, sehingga kita buat walaupun musik itu keras tapi musik yang populer yang bisa dinyanyiin bareng-bareng, yang bisa diingat bareng-bareng, yang bisa dibikin sing along bareng-bareng ya. Nah, terus kemudian dari sisi alternatif itu karena memang kita ngelihat ya kita sendiri itu secara musikalitas dengan band-band influence kita itu kita masuknya di ranah musik alternatif, musik yang memang yang rock banget ya, enggak pop banget ya, enggak ya ada metalnya juga, makanya itu alternatif. Nah, sedangkan kalau kayak influence-nya sendiri kayak kayak emo sendiri, emo itu karena lirik-lirik yang kita sampaikan di lagu itu liriknya emosional gitu loh. Jadi ada pesan emosionalnya. Contoh kayak Hancur itu kan ceritanya tentang seseorang yang kehilangan pasangannya lah ya, sehingga dia patah hati ya, kurang lebih gitu sih. Nah, gitu. Tapi nggak baperan Mas? Baperan sih nggak, mungkin bapernya mungkin kalau ini kali ya udah manggung dijanjiin honornya sekian tiba-tiba nggak dibayar, nah itu mungkin baper sih. Pernah kejadian Mas? Belum, jangan sampai lah. Jangan, bahaya nanti kita blacklist tuh IO-nya tuh. Waduh, kita doain lah supaya IO yang manggil Tears Don't Lie rezekinya banyak. Oke. Mas awalnya justru Alone ya? Ya, Alone itu single pertama kita. Mas, kenapa harus berbahasa Inggris? Apa karena memang mau nembak pasar ini, apa karena memang kita sudah main di digital plafonnya, jadi yang siapapun bisa mendengarkan dari targetnya, ada target di situ Mas? Ya. Alone itu sendiri kan sebenarnya dia berjudul Alone, berarti judulnya bahasa Inggris, tapi liriknya sendiri itu mix, jadi mix bahasa Inggris sama mix bahasa Indonesia tuh Mang Agi. Jadi untuk refnya sendiri itu refnya itu bahasa Inggris, sedangkan untuk songnya sendiri dari verse 1, verse 2 itu lebih banyak bahasa Indonesianya. Lagunya sendiri itu tentang keterpurukan ya pada saat kita sendiri dan gimana kita mesti bangkit dalam menghadapi keterpurukan tadi. Kebetulan itu juga storytelling tentang apa yang saya alami ya waktu itu di 2023 pada saat saya pindah kerja tuh, pindah di kota baru dan ya semuanya sendiri dimulai dari awal lagi. Nah, maka terciptalah tadi lagu Alone tadi ya, Mang Agi ya. Mas, kalau untuk lagu Hancur itu 100% Mas Oji sendiri atau ada teman-teman bantu nggak? Ya, kalau kebetulan di 3 lagu tadi, Alone, Black and White, sama Hancur, itu kebetulan saya tulis sendiri lagunya. Terus kemudian untuk musiknya sendiri di awal kan saya sudah ada nadanya, sudah ada musiknya. Kemudian ketika masuk ke band, ke teman-teman, ke studio juga, otomatis dibantu sama teman-teman juga untuk bikin musiknya itu lebih proper ya dengan lagu dan nada yang ada, dan juga dibantu sama musik director dari studionya itu sendiri sih, Mas Anggi. Mas bikin berarti dari 2012 Mas Oji ajak kerja tuh udah sambil ngeband Mas. Nah, dari 2012 ke 2024 itu pernah ngeluarin single atau album sebelumnya, sebelum dengan band yang sekarang kawan-kawan kita ini? Saya sendiri sebenarnya kan ngeband mungkin dari tahun, kalau sebutin tahunnya kelihatan tua ya, dari tahun 97. Oh, saya SD itu Mas. Oh iya, berarti saya kebetulan waktu itu TK, Mang Agi, jadi artis cilik itu. Nah, Mama 97 sudah punya berarti sudah punya band. Ya, 96 97 itu pertama kali band saya bikin rekaman waktu itu di mana? Di Pekalongan juga. Oke, siap. Lebih kayak British music ya waktu itu ya. Influence-nya kayak Oasis gitu ya. Oh, terus kayak, siap. Blur kayak gitu, kayak dulu tuh zaman MTV Music Alternative Nation namanya tuh. Kalau Mang Anggi masih inget ya. Pokoknya, ya walaupun waktu itu Mang Anggi masih SD, tapi kan mungkin kan udah masih inget ceritanya gitu ya. Kemudian tahun-tahun 98 gitu kan mulai dengerin musik yang rada keras ya, musik hardcore gitu ya, underground.
lebih fokusnya ke hardcore, terus kemudian jadi banyak influence dari teman-teman dari Bandung waktu itu kayak Papen, kayak Papen. Balkoni. Nah, Oke. kita bikin band baru lagi tuh. Nah, itu musiknya alirannya lebih ke hardcore kayak gitu, dan itu kita bikin rekaman juga. Oke. Waktu itu sempat masuk kompilasi juga, tapi kompilasi indie ya zaman Siapa? itu. Boleh tahu Mas siapa aja kompilasi indinya dengan siapa Mas? Waktu itu kompilasi indinya diterbitin oleh orang Bandung. Nama kompilasinya itu Just Another Hardcore Skin ya. Kalau saya masih inget banget sama apa namanya kompilasinya. Kalau di Shopee kayaknya masih ada yang jual deh. Oh iya? Masih ada. Cek ada ya? Tapi bentuknya kaset ya. Yeah. Jadi itu tuh beneran indie banget. Yeah. Ini mungkin saya kirimin linknya nih ke boleh Mas. Ke Mang Age biar kali aja mau beli di Shopee ya. Tapi masih bentuknya kaset tuh. Berarti waktu Sandra Nalin di Bandung tampil dong ya band kita ya? Enggak, belum mah. Mas Colt. Masih band antah berantah lah, kita kan band kecil, cuman masuknya ke indie music gitulah ya. Sampai 2002 itu kan waktu zaman kuliah ya 2002 itu. Terus kemudian pada ini karena misah ya, akhirnya kita vakum sampai selepas itu ya udah selesai band itu. Terus 2005 ngeband lagi sampai 2007 lah ya. Habis itu udah vakum sama sekali, nggak ngeband. Paling kalau main ke kafe ya ikut jamming atau apa. Tapi ya memang karena suka musik ya udahlah sampai sekarang kan. Mas, dari 97 hingga sekarang pernah tercatat atau mendokumentasikan berapa karya lagu yang diciptakan? Masih ada nggak? Waduh, berapa ya? Ya mungkin sekitar 30-an kali 30-an ya. Nah, kemudian Mas, lagu-lagu itu yang sudah yang sudah kerekam berarti Mas? Itu sudah kerekam. Tapi kan kerekam tadi kan di beda label. Bukan label, waktu itu masih indie label ya. Oke, maksudnya anak-anak indie. Jadi belum pernah kita masuk major label sih. Maksudnya kapasitasnya belum sampai situ, tapi kita jadi waktu kayak tadi tahun 97 itu kita bikin rekaman zaman dulu juga masih pakai live recording masteringnya juga apa adanya aja. Terus waktu tahun 98 itu juga sama, waktu recordingnya juga apa adanya aja. Maksudnya indie label lah, gak yang proper recording kayak sekarang pakai track digital seperti itu. Nah, baru sekarang itu mulai lebih proper itu ya semenjak ya sekarang ini ya, karena kan mungkin kita sudah tahu industri itu seperti apa, sudah riset, sudah melakukan semuanya sih gitu sih. Mas Oji kan ngalamin nih dunia industri musiknya ya, awal 97 di bawah 2000, kemudian di atas 2000, dan sekarang ya 2024 2000 sampai sekarang 2005 tuh kan ya namanya Mas turun naiknya industri musik, kemudian teknologinya juga semakin ini. Enakan zaman dulu apa zaman sekarang sih? Ya sebenarnya beda-beda ya. Mungkin saya mikirnya kalau kita bisa bikin karya kayak zaman sekarang tapi masuk ke zaman dulu, mungkin karya kita itu bakal besar gitu loh. Karena orang sekarang itu kan teknologi semuanya mumpuni untuk bikin satu karya yang baik itu jauh lebih banyak fasilitasnya ya, untuk bisa bikin dari sisi kualitas, dari sisi apapun itulah ya yang dibutuhkan supaya karya itu jadi bagus. Tapi kalau zaman dulu tuh enaknya semuanya mungkin serba manual, jadi effortnya itu benar-benar kerasa ya. Terus tantangannya lebih. Dulu belum ada handphone, belum ada Spotify, belum ada Apple Music, jadi kita setiap bikin rekaman tuh pakainya kaset misalkan. Dari kaset mastering itu kemudian kita perbanyak gitu kan, kita buat cover gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang ada kompilasi lagu, kita masuk ke kompilasi itu supaya didengar di luar kota, itu kan mungkin seperti itu karena kita kan belum bisa mendistribusikan karya kita kayak cetak 1000 kaset gitu kan, mungkin mahal ya zaman dulu ya. Nah gitu-gitu. Tapi zaman dulu itu
ya kayak kayak contoh radio itu kan dulu jauh lebih jadi kayak contoh kita mau request sesuatu itu semuanya melalui radio, salam-salaman juga melalui radio. Nah kalau sekarang radio itu lebih banyak ke live streaming seperti ini ya, Manggila itu juga medianya beda. Terus MTV itu kita setiap ngelihat benchmarking musik itu kita lihatnya dari MTV. Oh ini musik yang keren ini kayak gini nih. Nah itu seperti itu. Kalau sekarang kan apa aja ada di YouTube ada, AI juga ada, terus kemudian ya medianya banyak banget, TikTok ada, Instagram ada. Mungkin itu sih yang ngebedain ya. Kalau disuruh milih enak mana, ya sebenarnya sama-sama enak semuanya. Maksudnya enak pada zamannya ya. Cuman mungkin kadang kangen aja kangen kayak bener. kaset, kangen kayak radio kayak zaman dulu yang salam-salaman kayak gitu ya, yang ya kayak gitulah ya kalau saya ngelihatnya. Kangen suasana kita ke major label ngasih demo nunggu 3-4 jam sampai bengong di ruang tunggunya nggak keluar MD-nya. Habis itu ditolak lagi. Oke, Mas, ini sekarang Kance Kunian yang kepengen mendapatkan lagu dari grup band kita ini itu bisa di Mas di platform digital ya Mas ya? Ada kebetulan seluruh lagu kita itu terdistribusi di digital service platform ya atau platform digital music seperti Spotify, terus kemudian YouTube juga, terus kemudian Apple Music, dan digital service platform yang lain itu ada. Mungkin kalau mau nanti saya bisa kirimkan linknya ya kalau dari Mang Anggi misalkan butuh link kita ya. Mamas kan di Pekalongan Mas ya. Kabupaten sama kayak kita di sini di mana di Muara ini. Itu gimana Mas? Namanya tuh maksudnya tuh seberapa besar antusias penggemar lah dengan genre yang kita punya ini Mas di Pekalongan Mas ya? Ya, jujur kalau di Pekalongan sendiri ya strategi kita lah ya supaya bisa didengar di Pekalongan tuh kita awalnya nggak main di Pekalongan dulu. Jadi kita coba main tuh awalnya di Jakarta dulu, di Jakarta. Terus kemudian di Pekalongan mungkin kita bikin showcase, kita undang TV lokal, sama kita undang beberapa musisi lah ya untuk datang di acara showcase kita. Kebetulan kan ada yang kenal juga. Nah dari situ tuh bagian dari word of mouth lah ya, sarana kita menyalurkan ke orang lain. Ini loh ada band namanya Tears Don't Lie, karyanya waktu itu Alone misalkan seperti itu. Nah setelah itu kita tentunya coba ikut kayak gigs selain di Jakarta. Akhirnya kita coba mulai ikut gigs yang ada di kota Pekalongan, yaitu bagian dari kita mempublikasi bahwa ini loh ada band Pekalongan yang namanya Tears Don't Lie tadi kepada para pendengar Pekalongan. Nah gongnya itu terakhir kemarin waktu single ketiga yang featuring Safira Rozak, karena Safira Rozak sendiri mungkin dari sisi nama juga terkenal ya, karena dia sebelumnya juga salah satu band emo besar waktu itu di zamannya, Killing Me Inside. Nah kita bikin video klip, terus kita ngelibatin di video klip itu beberapa musisi-musisi Pekalongan untuk ikut casting di dalamnya, ada yang jadi penonton, ada yang jadi apalah ya. Nah itu terus kemudian video klipnya keluar, kita gandeng nggak cuman media-media musik ataupun radio ya, jadi kita gandeng juga media lokal yang memang biasa dibaca sama warga sekitar, media digital lokal lah ya. Waktu itu kita gandeng Pekalongan Info. Nah dari situ tuh mulai besar, mulai banyak, dan ya alhamdulillah, dan seiring kita sering manggung di luar kota itu jadi terus kemudian mungkin YouTube kita, Spotify kita makin banyak pendengarnya di luar kota, itu yang bikin warga Pekalongan jadi penasaran kan, oh ada ya band Pekalongan yang udah di Jakarta, yang udah di Bandung, udah di mana, kayak gitu sih yang terjadi ya Bang Anggi. Mas, 5-5-nya ini asli Pekalongan semua nih? 6 orang. Oke, sorry.
6 ya? Satu Ya, lagi? ya. Itu ada Ada eh, Mas Oji sendiri, Mas Eki, Mas Didi, Mas Tegar, Mas Yunan. sama Mas Tommy satu lagi. Oke. Pekalongan asli? Asli Pekalongan, Keren. ya mungkin ada yang lahir di Jakarta, ada Heeh. yang satu tinggal di apa Kabupaten Batang lah sebelahan sama Pekalongan, tapi ya Oh, mostly orang Jawa Tengah semua sih, Bang Agi. oke, keren. Jadi Putra daerah. putra daerah. Jadi Mas, dengan latar belakang profesi kawan-kawan kita segala macam tadi dengan tim ini ada yang justru banyak kan manggungnya di mana di luar Jakarta, di Bandung ya. Ya, karena Jakarta. kita ngelihatnya kayak event-event musik itu kan lebih banyak di kota-kota besar, Bang Anggi. Nah, Oh ya, kebetulan karena saya sendiri juga kerja di Jakarta, punya banyak networkingnya di sana ya, di hmm, Jakarta, di Bandung. Jadi saya ngelihatnya kayak ya udah kenapa nggak kita coba dari kota besar dulu, karena ya. dari kota besar itu kan akan lebih banyak dilirik lah ya, Mm-mm. dibandingkan kalau kita start dari kota kita dulu. Tapi setelah kayak single pertama, single kedua itu udah jalan. Nah, kita juga cari event-event yang ada di Pekalongan. Cuman kita berangkatnya kayak dari kota besar baru ke kita kayak gitu-gitu sih. Mas, kalau misalnya ada event atau pihak eh, sponsorship segala macam yang kepengen Hmm. mengundang ini band kita ke siapa nih Mas? Boleh disebutin Mas? Uh, Kontaknya, Boleh. medsosnya Untuk juga boleh. sekarang karena kita semuanya masih palu gada, apa yang lo butuh gue ada. Jadi kayak si Oke. anggota band ini juga ngurusin segalanya lah ya. Oke. Kayak manajernya itu kebetulan dirangkap sama saya juga. Jadi nanti misalkan nih Bismillah lah ya di Palembang Amin. misalkan atau di Mm-mm. Muara Enim bikin satu event atau festival dan mengundang Tears Don't Lie dan Safira Rozak, itu bisa kontak ke saya sih, Bang Oke. Agi. Mungkin nanti saya bisa share nomor handphone saya di sini juga. Boleh di-share Mas. Oke, Ya. Mas, ini 1 bulan hancur udah dirilis nih. Mm-mm. Oke. Eh, Gimana Mas animo terhadap Oke. lagu ini? Oke. Yang pertama mungkin saya sedikit koreksi. Hancur itu kita rilis kemarin tanggal 30 Juni, Bang Mm-mm. Agi. Jadi itu baru 8 hari sih. Eh, Sampai hari ini ya, Oh, berarti oke. udah 8 hari Sorry, rilis. Mas sorry Mas. Berarti bulannya yang beda. Kalau Ya, bulan ya boleh. bulan Kebetulan Juni ke kebetulan Juli. milihnya akhir bulan itu. Mas sorry Mas. Jadi baru 8 hari ya. Baru 8 hari, Oke. baru 8 Masih hari. anget. Silakan nih. Masih hangat banget. Jadi kalau Oke. saya lihat dari ini ya, dari bicara matrix dulu ya, maksudnya Oke, matrix siap. dari Oh. sisi data angka itu kayak di YouTube itu alhamdulillah sudah ditonton sekitar 13.400 viewers lah. Itu Mas, seminggu 13.000. ya itu yang di YouTube Masya sih. Allah, keren. Oke. Terus kemudian yang di Spotify itu, ini kalau saya nggak salah ya, semoga angkanya kan nggak salah, itu di Spotify itu ada sekitar 14 ribuan tuh untuk yang single terbaru. Oke. Jadi ya hampir berimbang berarti ya tadi antara YouTube sama Spotify. Jadi ya kita ngelihatnya ya cukup bersyukur, alhamdulillah. Maksudnya dengan kerja keras yang kita lakukan, baik dari sisi tenaga, Ya. terus kemudian pikiran, material terutama ya, karena kita bikin video klip juga cukup proper untuk yang single ketiga ini ya, hasilnya dengan yang maksudnya kita lakukan semuanya ini dengan tenaga sendiri, ibaratnya dengan dana sendiri ya cukup memuaskan sih, Mang Anggi. Oke. 8 hari 14.000. Ya. Kanceku kunian. Ini kita harus banyak belajar nih sama orang Pekalongan. Baik. Jadi sekarang Pekalongan tidak lagi identik dengan batik. Masih identik sama batik lah. Kejem banget ya Mas kalau ngomongin Pekalongan nggak lagi batik. Mas, kalau untuk Mas, kita kan maaf nih, saya juga belum lihat nih Mas, kostum. Ketika manggung itu kostum apa yang menjadi ada trend make-nya nggak tuh? Kemudian siapa yang nentuin itu? Ya. Ada simbol-simbol batiknya nggak Mas?
Itu yang kita lagi kepikiran, tapi Oh gitu, oke. belum ketemu nih desainer yang satu mau collab sama kita. Kita pingin sih bikin satu kaos gitu ya, merchandise, tapi ya bukan kostum sih sebenarnya, lebih ke merchandise. Oke. Yang itu merepresentasikan band kita Tears Don't Lie, tapi masih ada muatan batiknya lah, atau muatan Kota Pekalongan. Karena menurut saya sih ya kita bangga aja, sangat bangga sekali bisa jadi warga Pekalongan. Dan kita ibaratnya orang daerah lah ya, tapi berusaha untuk mencoba mendengarkan karya kita di nasional sih. Jadi pingin kita kalau kita bisa bawa nama Pekalongan, kenapa enggak? Kalau saya sih gitu sih. Mudah-mudahan Bapak ini Bupatinya Bapak apa Ibu nih, Pak? Bapak tuh. Pak Bupati, izin Pak Bupati. Bapak Bupati. Bukan, Wali Kota. Wali Kota. Oke, sorry. Walinya Bu Fadia tuh. Wakilnya? Ada 2. Oh bukan, kan kita ada 2 kota sama kabupaten bersebelahan. Nah, oke Mas. Ini berarti menjadi pelajaran bagi saya pribadi, tim saya dan juga pendengar kita. Ada kabupaten dan ada kota. Nah, kalau kita sendiri berdomisilinya di sebagian tuh di Kota Pekalongan, ada yang di kabupaten juga. Ada juga yang di Kabupaten Batang sebelahan. Jadi tapi di kota deket-deket semua, sama kayak Bekasi ya Mas ya. Bekasi itu kan Bekasi sama Jakarta, tapi nggak sejauh itu. Kalau Bekasi Jakarta itu kan kayak dari planet Bumi ke planet Mars katanya tuh. Jauh banget, apalagi kalau malam gitu ya. Harus pakai duta besar Mas, harus pakai paspor kalau masuk. Betul. Kalau Bekasi itu ada Kabupaten Bekasi dan ada Kota Bekasi, ada wali kota dan ada Bupati. Nah kalau Mamas Oji sendiri ada di kota apa di? Di kotanya. Oke, berarti kita malam ini menyapa Wali Kota Pekalongan. Waduh, halo Pak Aap, namanya Pak Aap. Pak Aap, izin Pak Wali Kota. Ini dia warga kita nih, bisa ini connect antara Pekalongan sama Muara Enim. Keren. Ya, mungkin bisa pertukaran ini duta budaya ya. Mas, saya sengaja malam ini saya pakai sal. Ini saya sengaja saya pakai, ini adalah salah satu batik kalau di mana di Kabupaten Muara Enim namanya batik Serasan. Oke. Nah kabupaten kita ini Mas banyak sekali karena kita banyak produk-produk itu menggunakan Serasan. Karena ini Serasan itu apa tuh? Artinya tuh kalau Serasan tuh maksudnya kita tuh brother Mas. Oh brother, berarti saya harus punya shell ini juga nih. Mungkin dikasih kita kirim. Tears Don't Lie. Jadi asli Muara Enim. Wah, keren. Brother gitu Mas. Betul. Nah jadi itu tuh di sini lengkap. Hampir semua ada rumah makan namanya Serasan, ada namanya pakas rambut juga Serasan. Nah kita jadi branding ya. Brandnya gitu. Jadi semuanya produk ininya Serasan. Nah saya malam ini sengaja pakai karena kita Mas? Mas kalau kota kembar tuh Mas? Kota kembar. City apa tuh? City apa tuh kalau kota kembar? Kayak coba kita cari Mas, kayak Jakarta dengan Belanda, Den Haag dengan gitu loh. Jadi malam ini Mas kita nggak membahas musik tapi juga membahas teritorial. Betul. Apa sih Twin City ya? Twin City. Itu Sister City. Karena sama-sama batik Mas. Waduh, oke, keren. Masya Allah, kita langsung ketemu malam ini. Kan cekenian, Sersan Pangerasan malam hari ini kehadiran musisi dari Kota Pekalongan. Dan nanti semua lagunya bisa didengerin di Serasan Radio, kemudian di media platform platform musik. Mas, itu berimbang antara YouTube dengan Spotify-nya belasan ribu dan angkanya tipis hampir sama. Mas, ada nggak terlacak nggak Mas antara pria dan wanita? Kemudian kalau misalnya daerah atau negara paling banyak di mana tuh Mas? Kalau di Spotify tuh ada ininya ya, ada apa sih namanya? Kayak ini dari negara mana itu ada. Kalau di YouTube itu saya belum cek ya. Tapi kalau kita bicara dari
Spotify dulu ini kayak sekarang tuh pendengarnya tuh sekitar 14.300-an ya. Itu paling banyak Indonesia tentunya itu sekitar 13.600. Malaysia itu ada sekitar 200-an lah, 280. Sisanya itu kayak apa namanya? Ini ada Amerika tuh 80, Jepang 60, Singapura 40. Sisanya ya itu ya kota-kota, intinya kota-kota inilah apa? Negara-negara lain lah ya, tapi kecil lah. Yang paling besar tetap di Indonesia. Dominannya di Jakarta itu 2.200-an. Terus Makassar itu sekitar 800. Makassar ya. Iya, Medan itu sekitar 680-an. Bandung itu sekitar 670-an ya. Ancol ini kayaknya irisan Jakarta ya, 470-an. Surabaya itu 460, Semarang 450. Mana ya? Kalau yang lainnya kota-kota yang lain lah. Saya lihat Pekalongan malah saya nggak lihat ya sampai bawah ya. Tapi kan kadang grafik yang ada di Spotify ini mungkin kan kayak kalau ada irisan nih misalkan Semarang sama Pekalongan itu mungkin masuk ke Semarang dia Mas ya. Mungkin ya, mungkin bayangan saya sih seperti itu ya. Kalau jenis kelamin Mas, jenis kelaminnya? Jenis kelamin itu keluar nggak di situ? Ada nggak? Kayaknya nggak keluar. Emang bisa dilihat ya? Ada itu Mas. Nanti saya telepon yang punya Spotify Mas. Teman saya tuh. Oh iya ya, boleh lah. Nggak, saya mau bikin iklan di Spotify tuh biar bisa didengar lebih banyak orang. Oke, seru. Kanca Kunihan ternyata untuk memproduksi sebuah lagu. Sorry Mas, semua lagu itu diproduksi di Pekalongan Mas? Kalau produksinya ya di Pekalongan, terus kemudian untuk Hancur sendiri itu kita mixing mastering di Jakarta, yang Alone juga sama di mixing mastering di Jakarta juga. Jakarta siapa Mas ini yang masteringnya? Itu nama ininya Polarity Records. Polarity Records ini kebetulan eksekutornya ya itu namanya Mas Ian Anata. Orang Lombok tapi putra Lombok kayaknya, tapi tinggal di Jakarta. Dia jadi ini juga produsernya band Kotak kalau pernah dengar. Jadi kebetulan yang mixing ya dia mixing albumnya Kotak juga. Mas ketika Mas lagu udah jadi mixing mastering, ketika akan mixing mastering Mas itu ada nggak semacam apa ya, satu grup ini berunding dulu siapa nih mix masternya yang cocok dengan lagu ini, karena kan kupingnya para ini kan setiap genre beda-beda ya. Ya sebenarnya kan di studio awal sebelum kita kasih mixing mastering di Jakarta itu sebenarnya mixing mastering yang awalnya udah ada mixing masteringnya, cuman kita merasa hasil mixing masteringnya itu kalau memang bisa dioptimalkan kita optimalkan. Nah, salah satunya ya kita berunding sama si pemilik record studio yang ada di Pekalongan itu kemana nih. Nah, terus kemudian saya lihat referensi dengan jenis musik yang sama ya. Kebetulan ngobrol-ngobrol sama teman-teman nyambung. Akhirnya disaranin ke Polarity Records inilah ya. Tentunya ya Polarity ini bukan promosi tapi mungkin testimoni ya ini ya, karena kan kalau ada orang yang ngebantuin kita kan kita juga ya nggak usah maksudnya kita harus berterima kasih. Mungkin salah satu terima kasihnya tuh ya kita testimoni. Benar. Polarity Records itu ya mereka ngebantuin banget lah bikin lagu yang kita udah jadi tadi dibikin secara quality soundnya, clarity-nya itu jauh lebih bagus lah ya. Oke, sip. Apalagi kalau bisa 3-4 kali bayar ya Mas ya. Itu bayarnya di akhir sih, nggak berapa kali tapi bayarnya di akhir. Itu baru brother ya Mas. Ya. Itu nggak nagih di depan, nagihnya di akhir. Udah jadi baru Mas Oji, Mas Oji ini bisa nyipta lagu mulai umur berapa Mas? Waduh. Masih inget nggak lagu ciptaan pertamanya apa Mas Oji? Mungkin dari kecil kali ya kan. Kalau zaman dulu kan masih kecil, tahun nggak enak lah ya, zaman segituan kan kita dengerin TV lihat TV itu setiap hari Sabtu Minggu gitu ya. Hari Minggu kalau lagi libur itu kan suka ada film-film kartun atau ada film-film kayak Si Unyil atau apa, itu kan ada lagu-lagunya tuh Mang Anggi ya. Nah
Itu kan kadang-kadang suka liriknya apa kita ganti-ganti liriknya. Itu menurut saya sudah mulai ngarang lirik tuh ya waktu itu ya. Udah tahun berapa itu, aduh lupa kali ya. Tapi ya, secara nggak sadar kan kita sering anak kecil itu kan dari kecil kan kadang-kadang suka mendendangkan lagu apa tapi liriknya diganti ya. Berarti itu kan dia udah mulai ngarang lagu. Ada ini Mas, mungkin maaf Mas, ada mungkin dari orang tua atau keluarga besar yang ini sebelumnya menerjunin atau mungkin bakatnya dari kakek saya itu dia seniman, jadi dia kebetulan orang Arab ya, Menganggi, jadi musisi gambus itu yang musik Arab gitu ya. Nah, itu terus kemudian beliau pelukis juga. Jadi mungkin darah seninya dari situ ya. Dari kakek ya. Terus kalau kayak mungkin bapak ibu sih bukan musisi, bukan seniman, tapi yang mereka seneng lagu aja. Jadi memang di keluarga ya senang berdendang lah supaya nggak sedih gitu ya. Iya kan, suatu hal yang aneh seorang Oji yang sudah kerja yang kerjanya sudah nyaman bermain musik malahan, kan, dan masih balik lagi ke musik, itu kalau nggak ada dari seni akhirnya ketahuan kan ternyata kakeknya kan, pemain gambus. Keren. Oke, Mas Oji, thank you banget waktunya. Alhamdulillah bisa silaturahmi, kita bisa cerita tentang musik, tentang masa lalu, tentang malah kita sempat serasan, apa arti serasan, kemudian arti batik ya kan. Nanti insya Allah nanti Mas saya izin nanti kalau misalnya selesai ini nanti kita mau rapiin videonya segala macam, kita mau take loh Pak Wali Kotanya, nggak apa-apa ya Mas ya? Oh boleh banget. Wali kota sama bupatinya mungkin Mas, biar jadi sponsornya dari dua sisi. Kabupaten ngasih, kota juga ngasih. Kita harus take mereka. Bilang perlu nanti kapan waktu dia manggung kita yang ininya yang ngiringin ya Mas. MC-nya langsung didatengin dari Muara Enim. Dari Muara Enim Mas, nggak apa-apa. Pokoknya nyambung. Oke, semuanya Kancu Kunian, sebelum berakhir Sersan Mangerasan kita malam hari ini, kita kepengen denger apa sih harapan besarnya Mas Oji bersama bandnya dan juga bersama teman-temannya. Sekedar mengingatkan diri kita semuanya Kancu Kunian, ternyata kita untuk mempunyai prestasi tingkat nasional tidak harus berada di kota besar, di sebuah kabupaten, sebuah kota yang jauh dari ibu kota. IKN nih, kalau ibu kota kita IKN Mas. Oh ya, sekarang IKN lebih jauh lagi nih di Kalimantan ya. Kita jauh dari ibu kota. Ya, ternyata tidak menghalangi. Oke, ini sosok yang malam ini alhamdulillah bisa hadir dan bisa berbagi dengan kita semuanya. Mas Oji, kita closing statementnya apa? Kepengen dengar untuk seluruh pendengar Serasan Radio dan Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan. Apa nih Mas, kata kunci, kata semangat untuk kita, dan juga apa harapan besarnya di dunia industri musik ini? Silakan Mas. Oke, untuk kata kuncinya sih yang paling utama itu positive thinking ya. Jadi pikiran yang positif itu membuat kita itu selalu menghasilkan ide-ide yang positif sama optimis gitu loh. Karena kalau kita udah nggak positive thinking, nggak optimis, itu bakal bikin kita itu demotivasi ya dalam mengejar impian kita. Dan ya kayak saya sendiri mungkin bukan dibilang muda, udah lumayan umur juga walaupun jiwanya masih muda, tapi karena saya punya mimpi ya selama masih dikasih sehat, masih dikasih umur sama yang kuasa, ya kita kejarlah mimpi itu, karena kan nggak pernah ada yang tahu ya mimpi itu bisa dicapai kapan. Terus yang kedua, ekspektasi saya ya pendengar ya yang ada di Muara Enim, khususnya untuk hari ini karena kita ngobrol sama Mang Anggi ya, mewakili teman-teman di Muara Enim maupun di Palembang. Semoga karya kita bisa diterima nih oleh pendengar maupun pemirsa ya yang nonton YouTube kita yang ada di Muara Enim. Dan yang ketiga, semoga kita punya kesempatan nih untuk manggung di Palembang ataupun di Muara Enim lah ya. Nah, kalau secara overall Tears Don't Lie sendiri ya, kita next goal-nya seperti apa atau impiannya seperti apa ya. Kita mau punya album selepas ini jangka pendeknya, terus kita pingin bisa diterima seluruh karya kita secara nasional, bisa manggung nasional juga, bisa jadi besar, dan mungkin kita juga bisa membawa
nama baik lah buat Pekalongan, dan kita juga bisa bawa nih teman-teman kita band lain dari Pekalongan yang untuk bisa naik di kancah nasional. Kalau ini sih lebih ke karena support system sendiri, karena kita hari ini bisa seperti ini juga disupport sama teman-teman band yang lain yang ada di Pekalongan. Oke. Gitu sih Mang Anggi. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas. Mas izin Mas, Oji Bahanan, Mas. Ya. Mas, Bahanan itu marga atau apa, Mas? Bahanan itu marga sih. Oh iya, oke benar ya. Oke, takut salah Mas. Soalnya kalau di Jakarta ini Bahana jadi Mas. Bahana. Iya, jadi nama radio dia Mas, Radio Bahana. Oh, Radio Bahana, ya. Mungkin masih ada saudara kali yang punya sama kakek saya. Iya, sama kakek. Oke, semuanya Kancu Kunian. Seru sekali ngobrol hari ini, kita bisa ngulik Mas Oji ini. Kita baru tahu ternyata darah seninya turun dari kakeknya. Mas Oji, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, Mas. Sama-sama Mang Anggi. Kalau bercandanya maaf nih Mas, bercandanya kan agak-agak gimana gitu. Terima kasih. Sampai nggak kerasa ini. Oh, ternyata udah habis ya waktunya ya. Saya kira masih lama gitu karena saking asiknya bercanda sama Mang Anggi ini. Jatah 30 menit, Mas. Oh, jatah 30 menit. Jatah 30 menit. Sebenarnya saya kepengen, cuman saya harus ini. Yang di sebelah kan harus dibayar lembur, Mas. Oh ya, berat tuh. Berarti minta sponsor Bupati Muara Enim. Bupati Muara Enim. Jadi kita di sini yang sponsori Bupati Muara Enim, yang di sana Wali Kota Pekalongan nih. Betul. Ya insya Allah nggak ada yang tahu, mungkin Mang Anggi nextnya itu kita main ke Palembang. Dan mungkin bisa main juga ke Muara Enim, makan empek-empek ini ya. Pokoknya kalau sampai Palembang kabarin, nanti kita yang samperin ke sana. Masya Allah, siap. Oke, Mas Oji, terima kasih banyak. Salam untuk kawan-kawan, untuk keluarga, dan juga untuk masyarakat Pekalongan semuanya. Terima kasih banyak, Bang. Siap. Terima kasih, Mangga. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Radio Serasan. Assalamualaikum. Bye. Oke, semuanya Kancu Kunian, kelar sudah Serasan Mangrasa kita malam hari ini. Sesuatu sekali, alhamdulillah kita bisa berkomunikasi podcast by Zoom dengan salah satu band asal kota Pekalongan. Semoga apa yang kita bincangkan tadi bisa menginspirasi kita semuanya, untuk kawan-kawan, untuk Kancu Kunian yang saat ini berkecimpung di dunia atau di industri entertain, khususnya band. Semuanya, saya DJ Anggi bersama dengan Kadayat dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim, pamit undur diri untuk semuanya. Assalamualaikum, bye-bye.